Dari mana? TVRI. Ini berapa hari? Harganya? Sekarang naik juga. Naik apa ya? Sebelumnya cuma 30. Ini udah naik 80, ini naiknya 4.000 ya. Ini naiknya sayur mayur bukan Bu, harganya normal ya? Kalau sayur ya. Kacang naik turun. Biasanya berapa ya? Bisa kayaknya agak-agak malu ya. Agus ya. Ini makanan rakyat ketika puasa. Bikin naik apa turun? Naik. Biasanya juga. Biasa. Mungkin sekitar 3.000-an ya. Terus ini bawang putih juga naik. Naiknya agak banyak ya. Bawang putih pindah Bu naiknya. 30.000. Biasanya 28. Enggak berat. Kalau bawang ini bisa mulai. Tapi naiknya mulai dari berapa lama tuh Bu? Berapa hari, berapa minggu? Kebetulan ini dapil saya juga, tetapi memang Pasar Bundar merupakan cerminan ya dari kondisi fluktuasi harga-harga yang ada di Kabupaten Sragen dan sekitarnya, karena ini juga pasar besarnya di Kota Sragen. Dan seperti yang temuan kita saksikan oleh teman-teman semua, rata-rata memang kenaikan harga pangan pokok ya antara 3.000, 8.000, bahkan ada yang sampai 10.000 gitu. Dari mulai kenaikan dari telur yang sudah mulai merangkak naik, kemudian juga kedelai tadi disampaikan bahwa mereka aja menjual eceran itu sudah 15.500. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya ada pengrajin tahu tempe atau warga masyarakat biasa yang ingin membeli kedelai, harganya sangat mahal karena biasanya kadang dijual 11.000 tapi sekarang udah 15.500. Kemudian juga harga tempe tahunya ada yang tidak dinaikkan tetapi komposisi atau ukurannya yang kemudian dikurangin. Itu caranya pedagang untuk tetap bisa survive ya dan melayani masyarakat. Kemudian harga telur, harga sayur mayur sebagian terutama cabai tadi juga naiknya cukup besar, termasuk juga bawang merah, bawang putih. Nah, temuan yang seperti ini akan menjadi masukan yang sangat penting kepada pemerintah untuk memastikan bahwa harus kita jaga sedemikian rupa memasuki bulan Ramadan dan bulan Idul Fitri. Jangan sampai kenaikan harga itu nanti tidak terkendali. Situasi masyarakat sekarang itu sudah sulit karena adanya kenaikan kedelai dan juga langkanya minyak goreng. Seperti yang disampaikan oleh pedagang di sini bahwa untuk mendapatkan subsidi minyak goreng 1 dos aja yang isinya cuma 12, mereka itu harus juga belanja sampingan yang senilai antara 1 hingga 2 juta gitu. Padahal itu belum tentu barang-barang yang atau jenis bahan yang dibutuhkan oleh pedagang untuk bisa dijual kembali. Nah, saya kira hal ini juga perlu untuk ditertibkan ya. Kalau memang ingin menurunkan subsidi ya sudah, kasihkanlah subsidi itu tanpa adanya syarat apapun, dan para pihak distributor itu juga yang perlu untuk ditertibkan. Jadi nggak perlu ada syarat embel-embel lah. Nah, yang berikutnya saya kira masih menjadi pertanyaan buat saya secara pribadi soal kelangkaan minyak goreng ini, kok sampai hari ini dan detik ini masih belum juga bisa terurai ya. Jadi hulunya ini ada di mana, saya kira pemerintah semestinya sih sudah tahu, mulai dari soal produksi, soal kecukupan produksi, soal kemudian neraca konsumsi, seharusnya ini kan sudah bisa dihitung. Nah, di sisi lain dengan adanya
temuan timbunan yang sampai 1 juta liter, yang kalau masyarakat biasa aja itu udah pasti dikriminalisasi, tapi ternyata ini pihak korporasi tidak mendapatkan sanksi apapun gitu. Nah, nasional Bappenas itu bekerja dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang seperti ini, cek ke bawah, turun ke bawah, bukan hanya cek. Jadi menteri kalau turun ke pasar harus ada dampak yang bisa dirasakan positif ya masyarakat. Setelah saya waktu lalu melihat, karena Komisi 4 mau rapat dengan Kementerian Perdagangan dan kemudian batal karena beliau alasannya melakukan cek pasar di Sulawesi Selatan, tapi ternyata gagalnya rapat dengan Komisi 4 dan alasan cek pasar itu tidak serta-merta kemudian harga atau minyak goreng ini kembali ada gitu. Jadi